Baik, Gitu share. Monggo. terima kasih banyak Dokter Angka, terima kasih banyak guru-guru saya, kemudian senior-senior saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terus terang saya kalau nggak disuruh untuk presentasi, saya nggak akan baca. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, judul yang diberikan kepada saya adalah Primary PCI Pitfalls. Nah, ini mungkin mungkin teman sejawat, dokter-dokter sekalian sudah biasa menghadapi pasien-pasien dengan primary PCI. Jadi kita sekedar untuk mereview aja ingatan-ingatan lama kita yang mungkin sudah beberapa waktu terakhir ini agak sedikit lockdown. Nah, ini yang akan kita bahas. Kita lebih memilih primary PCI atau thrombolysis, terus bagaimana farmakoterapinya, persiapannya bagaimana, akses vaskuler yang akan diberikan bagaimana, kemudian patofisiologinya bagaimana, terutama yang intrakoronari thrombus, kemudian strateginya nanti bagaimana, terus kemudian untuk manajemen no refill yang kadang-kadang kita temukan pada pasien dengan primary PCI. Oke, jadi kita tahu, saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Teddy yang sudah mencarikan buku-buku. Akhirnya saya bisa dapat dari Mas Teddy untuk untuk yang di sini. Seperti yang kita tahu bahwa mortalitas daripada ACS itu kalau misalnya penanganannya tidak segera diberikan, maka makin lama outcome-nya akan tidak baik dan mortalitasnya akan semakin meningkat dan ini berjalan dengan waktu. Di atas 45 jam tentunya kalau kita bisa cepat untuk menerapi pasien, maka kita dapat mengurangi mortalitas tersebut. Nah, ini yang kita tahu progresi daripada kematian sel dalam waktu 40 menit seperti ini, 3 jam seperti ini, dan dalam 24 jam ternyata nekrosis itu akan terjadi hampir keseluruhan. Nah, kapan kita melakukan primary PCI? Kita juga sudah tahu bahwa apabila fasilitas cath lab dapat dijangkau dalam waktu 2 jam, maka kita lebih memilih untuk primary PCI. Tapi kalau tidak, maka kita memilih untuk fibrinolytik. Dan di sini, kapan kita misalnya, kalau misalnya memang tempatnya jauh, lebih dari 2 jam, ya kita harus fibrinolytik pasien tersebut. Kemudian, insiden STEMI seperti yang kita tahu di Eropa ini sekitar 43 sampai 144 dalam 100.000 populasi per tahun. Di Amerika sekitar 133 dari 100.000. Ini pada tahun 1999 ya. Kemudian turun pada tahun 2008 itu 50 dari 100.000 penduduk. Jadi kemungkinan adanya penurunan angka STEMI ini juga disebabkan oleh fasilitas yang lebih memadai. Dan kita tahu bahwa mortalitas STEMI itu banyak faktor, bisa karena usia lanjut, juga tergantung pada saat pasien STEMI itu datang kirit kelas berapa, kemudian time delay-nya pada saat penanganan, kemudian emergency medical system bagaimana di setiap negara tersebut, strategi pengobatan bagaimana, apakah ada riwayat infark miokard sebelumnya, ataukah dia ada diabetes, ataukah dia ada gagal jantung, kemudian jumlah coronary artery yang terkena, kemudian ejection fraction juga mempengaruhi mortalitas tersebut. Dan di essay disebutkan bahwa mortalitas itu sekitar 4-12% atau kalau rata-rata sekitar 10%. Dan yang menarik dari infark miokard ini, penyebab yang paling banyak meninggal ini perempuan. Padahal kita tahu bahwa ACS itu 3 sampai 4 kali lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang di usia 60 tahun. Tapi kalau di atas 75 tahun, itu kebanyakan perempuan. Nah, bagaimana kalau misalnya representation PPCI? Jadi ternyata dari ACCAH guideline ini PPCI dilakukan kalau misalnya onsetnya itu sebelumnya 12 sampai 24 jam. Jadi pada kondisi apa kita melakukan PPCI tersebut? Yaitu apabila terjadi gagal jantung yang berat atau terjadi hemodinamik yang tidak stabil atau tidak stabilan elektrik, kemudian apabila nyeri dadanya persisten, dan di sini disebutkan bahwa PPCI tidak direkomendasikan pada kasus stabil atau asimptomatik pasien yang lebih dari 12 jam setelah simptom.
Nah, kemudian untuk farmakoterapi bagaimana? Jadi seperti yang kita tahu, di sini kita menggunakan obat-obatan seperti aspirin, kemudian P2Y12 inhibitor seperti clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, kemudian kita juga menggunakan antikoagulan. Fondaparinux di sini tidak memiliki manfaat untuk primary PCI. Dan GP2B3A ini dipertimbangkan apabila terjadi no 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 slow no atau slow atau no reflow phenomenon. Dan ini adalah dosis-dosisnya, ini sengaja saya tulis lengkap di sini. Kalau misalnya memang ada yang membutuhkan, mungkin bisa melihat di sini juga. Nah, kemudian untuk P2Y12 inhibitor, jadi kita bisa memberikan misalnya pasien ini dia biasa menggunakan aspilat dan clopidogrel misalnya. Suatu saat pasien tersebut akan apa namanya mengalami ACS atau mengalami STEMI dan akan dilakukan primary PCI, maka kita bisa segera untuk men-switch dari yang clopidogrel untuk ke seperti ticagrelor dan sebagainya. Nah, di sini kita harus menentukan apabila kita memiliki pasien, kita harus menentukan apakah kita harus menggunakan DAPT itu jangka pendek atau jangka panjang. Bagaimana kita bisa menggunakan skor-skor ini? Di sini ada kalkulatornya. Kita tinggal masukkan poin-poinnya. Kalau misalnya ternyata lebih dari 25, lebih atau sama dengan 25, maka kita harus menggunakan DAPT yang pendek, yang sekitar 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya pasien tersebut skornya rendah atau kurang dari 25, maka kita bisa menggunakan standar atau long DAPT lebih dari 12, bisa sampai 12 sampai 24 bulan. Jadi ini tergantung tergantung kita mau pakai yang mana, mau pakai yang precise atau yang mau pakai yang DAPT score yang sama aja. Kemudian untuk kasus-kasus dengan PCI, ini kita bisa lihat kita pasiennya ini pasien apa. Kalau untuk kasus ACS kita bisa memilih bisa menggunakan DES atau BMS atau kita menggunakan drug coating balloon. Jadi kita bisa memilih di situ. Nanti akan kita bahas. Kita juga harus bisa menilai apakah pasien tersebut memiliki high bleeding risk atau enggak dengan menggunakan skor-skor sebelumnya. Di APT score, precise, di APT score dan sebagainya. Kalau misalnya dia tidak high bleeding risk, maka kita bisa memberikan selama 12 bulan. Tapi apabila dia high bleeding risk, maka kita bisa memberikan antara 3 sampai 6 bulan. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa untuk perpindahan-perpindahan ini pada pasien dengan kasus STEMI misalnya, ini kita bisa langsung mengubah timingnya dari clopidogrel menjadi ticagrelor. Langsung bisa dirubah. Tapi kalau misalnya dari ticagrelor ke clopidogrel, maka kita harus menunggu 24 jam setelah dosis ticagrelor terakhir. Nah, kemudian untuk persiapan pasien dan vascular access ini saya kira kakak-kakak, senior-senior, teman sejauh semuanya sudah biasa, tapi mungkin kita sekedar mereview. Jadi yang seperti kita tahu, kita biasanya menggunakan aspirin dan P2Y12 inhibitor. Jadi bisa prasugrel, bisa atau ticagrelor, biasanya tika. Dan metformin, seandainya pasien ini dilakukan primary PCI, kalau seandainya pasien juga mendapatkan metformin sebelumnya, maka metformin tersebut sebaiknya dihentikan 48 jam setelah kateterisasi. Sampai setelah kateterisasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi laktat asidosis yang bersamaan dengan kontras tersebut. Dan seandainya pasien tersebut dia memiliki alergi terhadap kontras, maka kita bisa memberikan kortikosteroid atau bisa memberikan antihistamin. Dan jangan lupa kita bisa memberikan challenge cairan tujuannya untuk memberikan kontras nefropati yang mungkin kontraindikasi pada pasien STEMI. Dan kita tahu bahwa pada pasien-pasien STEMI kita berburu waktu untuk segera reperfusi. Sedangkan kadang-kadang hasil kreatinin itu masih belum didapatkan. Nah, kemudian kalau misalnya pasien tersebut anemia, kita harus pastikan apakah dia ada gastrointestinal karsinoma atau tidak. Kalau misalnya ada ya kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau misalnya memang ada, maka kita harus mempertimbangkan, misalnya anemia, kita harus mempertimbangkan untuk mengurangi DAPT-nya atau memperpendek durasi daripada DAPT-nya. Kemudian kita harus pastikan bahwa untuk melakukan kateterisasi
persiapannya kan harus diinfus dan venous root-nya jangan sampai dia berdekatan dengan site daripada PCI. Dan pada kasus-kasus dengan heart failure maka harus hati-hati terhadap terhadap cairan volume cairan ya. Paling tidak pada pasien dengan gagal jantung dalam per jamnya hanya cairannya kurang dari 100 cc per jam. Kemudian vascular access. Jadi vascular access ini kita harus mempertimbangkan tentang ukuran. Kalau misalnya ukurannya makin besar, maka kateternya juga seatnya makin besar, kateternya juga pasti akan besar. Biasanya kita gunakan untuk prosedur-prosedur yang kompleks, di mana kita membutuhkan 2 stent untuk inflation. Tentu saja itu akan meningkatkan risiko daripada bleeding. Dan di sini kita biasanya merekomendasikan cukup pakai 6F aja di dalam literatur ini. Kemudian untuk puncture femoral ini memang levelnya proksimal daripada bifurcatio femoral yang disarankan. Dan hati-hati, kadang-kadang kita puncture bisa sampai ke posterior wall-nya dan itu akan resiko untuk retroperitoneal bleeding. Nah, kemudian untuk radial ini memang kadang-kadang juga bisa error. Kenapa? Karena memang size-nya dia lebih kecil daripada femoral. Dan kita juga tidak jarang menemui pasien-pasien tersebut mengalami spasm atau oklusi. Yang jelas pada puncture radial itu jauh lebih aman karena anatominya lebih lurus dan nggak ada pembuluh darah yang signifikan. Dan yang jelas bleedingnya akan jauh lebih kecil. Dan ini ada beberapa cara untuk membantu kita untuk memperlancar radial arteri puncture. Jadi contohnya dengan echo-guided atau dengan infrared. Nah, kemudian ini yang menarik. Kalau misalnya nih pasien kita ARES, gimana? Nah, jadi kita bisa menggunakan angiography guided radial artery puncture. Jadi di sini disebutkan bahwa bisa kita puncture melalui radial, tapi sebelumnya kita puncture femoral. Sebelumnya kan pasien akan dipasang IABP. Nah, sebelum dipasang IABP tersebut, maka puncture femoral dan itu sebagai guiding untuk bisa melihat ke radial. Kemudian kita bisa menggunakan Kenzan teknik atau namanya spiky frog. Jadi ini suatu teknik yang klasik ya, efektif dan simple. Jadi ini blind, jadi kita puncture. Kalau misalnya puncture terus kemudian tidak ada darah yang mengalir, maka kita puncture di sampingnya, tepat di sampingnya. Begitu di sampingnya tidak ada darah mengalir, di sampingnya lagi. Jadi seperti kayak ini tadi, kayak sisir ini tadi. Jadi di samping-sampingnya gini. Nah, kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan distal radial artery puncture atau orang bilang snuff box tersebut atau proximal palm artery puncture. Untuk guiding selection, jadi untuk yang kiri memang kita semua sudah tahu bahwa kita bisa menggunakan GL, kita juga bisa menggunakan IL. Memang IL ini keuntungannya dia ada 3 modifikasi dibandingkan dengan JL. Kemudian untuk JL ini JL dari yang A ini JL dari right transradial approach, ini yang dari femoral. Jadi sebenarnya sih hampir sama. Kemudian untuk RCA kita juga bisa menggunakan JR seperti biasa, kita juga bisa menggunakan IL. Nah, ini seandainya wire itu dimasukkan, sebenarnya hampir sama JR dengan IL ini. Jadi hampir sama. Kemudian kalau kita bandingkan di antara backup JR, IR, AL, IL, justru IL ini dia backupnya lebih kuat kalau di dalam literatur ini. Nah, kemudian mengenai patofisiologi intrakoronari trombus. Jadi semua sudah tahu bahwa adanya ACS itu diawali adanya plaque rupture, kemudian adesi platelet, kemudian adesi agregasi, kemudian dan sebagainya sehingga terbentuk trombus. Nah, plaque rupture ini dia akan membentuk suatu coagulation cascade, di mana di satu sisi GP6 ini dia akan mengikat pada permukaan endotel dan GP1B59 ini dia akan berinteraksi dengan collagen yang terikat dengan von Willebrand. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi aktivasi platelet, akan terjadi adherence atau pelekatan, dan akan terjadi akumulasi. Sehingga akan muncul yang namanya white thrombi atau trombus yang putih. Kemudian di sisi yang lain,
tisu faktor itu akan menginisiasi kaskade proteolitik sehingga akan memicu terbentuknya trombin. Sehingga kita tahu bahwa trombin ini akan merangsang fibrinogen menjadi fibrin dan disinilah terbentuk red trombi. Dan ini yang dari fibrin ini justru akan mengaktifkan daripada aktivasi platelet. Nah, untuk trombus-trombus yang terjadi pada primary PCI ini sebenarnya ada grade-grade-nya dan sebenarnya harusnya kita tulis. Ada grade 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana membedakan kalau 0 tidak ada trombus, nggak kelihatan trombusnya. Kalau 1 dia tampak kayak bayang-bayang dan irregular, hanya sekedar bayang-bayang aja. Kalau 2 dia kurang dari setengah diameter daripada pembuluh darah. Kalau 3, kalau misalnya tini trombus grade 3, maka dia lebih besar daripada setengah, tapi kurang dari 2 kali diameter tersebut. Kemudian, kalau yang keempat, ini lebih besar atau sama dengan 2 kali diameter vessel tersebut. Dan yang kelima adalah total oklusi. Kemudian untuk manajemen, kita tahu bahwa kita bisa memberikan antiplatelet pada pasien tersebut, aspirin 300 mg, clopidogrel 600 mg, rasugrel 60, tika 180. Dan pada kasus dengan trombus, maka kita juga bisa menggunakan mekanisme trombektomi. Mekanisme trombektomi ini bisa menggunakan reolitik. Jadi trombektomi itu ada 3 mekanisme, nanti juga diulang lagi. Ada 3 mekanisme, satu reolitik. Reolitik ini contoh brandnya ini angiojet. Jadi dia menggunakan velocity jet salin sehingga akan mengakibatkan negatif pressure melalui Venturi effect. Tapi ini tidak disarankan karena dapat meningkatkan mortalitas. Yang kedua, dengan manual atau aspiration thrombectomy seperti yang kita lakukan, dan ini lebih disukai dan lebih sedikit menyebabkan distal embolisasi dan dapat mencegah adanya injury, mencegah reperkusi injury. Namun pada kasus-kasus primary PCI sesuai dengan guideline yang terakhir, aspirasi rutin tidak direkomendasikan. Nah, kemudian untuk intracoronary thrombus sebenarnya ada beberapa penyebab, diantaranya bisa rupture plaque, bisa emboli, bisa vasospasm, bisa spontaneous coronary artery dissection, bisa gangguan koagulasi, bisa juga karena trauma atau disfungsi endotel. Nah, kemudian untuk stenting strategi, ini hampir sama yang kita jelaskan tadi, mechanism of action-nya. Jadi yang kalau reolitik atau angiojet ini sudah nggak, mekanisme yang reolitik sudah tidak disarankan lagi karena meningkatkan mortalitas, sedangkan aspirasi trombektomi yang seperti kita lakukan ini lebih disukai tapi tidak rutin. Nah, ini kalau kita lihat dari guideline yang 2017, maka kalau kita dibandingkan dengan 2012, ini radial akses pada kasus-kasus TNI lebih dipilih. Kemudian BMS juga lebih dipilih dari yang 2017 ini dibandingkan yang 2012. Tapi ini nanti di buku juga bisa beda lagi, jadi tergantung. Kemudian komplit reflekspolarisasi juga lebih dipilih dibandingkan 2012 dulu. Kemudian untuk stenting strategi, default stenting. Jadi default stenting ini suatu pilihan apabila ada high thrombus burden pada kondisi hemodinamik yang stabil. Jadi ini suatu pilihan. Begitu ada aliran, aliran ini cukup dengan menggunakan wire atau menggunakan predilatasi dari balon. Jadi dengan gentle kita dilatasi balon, tujuannya untuk supaya aliran darahnya bisa lekas lancar. Kemudian jangan lupa kita juga memberikan adjunctive antiplatelet untuk mengurangi thrombus load. Dan di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan resiko daripada stent. Seperti kita tahu bahwa salah satu daripada resiko stenting itu adanya low reflow phenomenon. Nah, kemudian kapan sih kita mau pakai BMS, kita mau pakai DES, atau pakai DBS, atau pakai DCB? BMS kita tahu bisa memicu neointimal hiperplasia dan neoatherosklerotik sehingga bisa menyebabkan instant respirasi. Keuntungannya dia lebih cepat untuk endotelialisasi.
dan aman untuk pasien-pasien yang punya resiko tinggi terhadap perdarahan atau pasien-pasien dengan usia tua atau pasien-pasien yang memang dia menggunakan antikoagulan sebelumnya. Kemudian keuntungannya dia harganya juga lebih murah. Kemudian untuk DES, antiproliferative agent, sirolimus, contohnya sirolimus itu dia dia berikatan dengan stent polimer. Jadi tujuannya juga untuk mencegah supaya tidak lekas terjadi instant restenosis. Pada DES yang early generation malah dia memicu untuk terjadi stent thrombosis. Kasus TEMI kalau di dalam buku ini disebutkan DES lebih dipilih dibandingkan BMS. Tapi kalau misalnya pada yang guidelines TEMI 2017 malah BMS yang lebih dipilih. Jadi ini nanti tergantung, kita harus lihat tergantung dari pasien tersebut. Kemudian bioresorbable vascular scaffold ini enaknya dia completely reabsorb karena dia kurang struktur metalik yang permanen. Namun pada kasus PTCI ini tidak direkomendasikan. Kemudian bagaimana dengan DCB pada kasus TEMI? Kalau DCB ini termasuk yang aman. Jadi DCB ini adalah suatu semi-compliant balon dengan chemotherapeutic drug yang umumnya ini adalah paclitaxel dan dia sangat lipofilik. Jadi tujuannya supaya cepat untuk delivery ke dalam pembuluh darah koroner dan memiliki sifat antiproliferatif. Nah, untuk no flow management ini yang terakhir. Jadi pasti intervensionis akan mengalami yang namanya no reflow phenomenon. Jadi ini adalah suatu perfusi miokard yang tidak adekuat melalui segmen koroner tanpa angiographic evidence of mechanical obstruction. Jadi secara dia nggak ada perfusi yang adekuat, tapi nggak kelihatan jelas adanya obstruksi secara mekanik. Patofisiologinya gimana seperti itu? Jadi kita tahu bahwa no reflow phenomenon itu bisa terjadi karena oklusi koroner dalam jangka waktu yang lama, kemudian restorasi aliran darah koroner, dan adanya kerusakan struktural daripada mikrovaskuler, maka akan menyebabkan turunnya aliran darah ke miosit, sehingga akan terjadi penyembuhan skar yang tidak adekuat. Etiologinya adalah suatu konsekuensi daripada distal embolisasi dan darah dan reperfusion injury. Jadi bisa karena trombus, trombus containing lesion, terutama pada kasus ACS, kemudian juga bisa oksigen radikal, bisa karena hilangnya kompartemen daripada mikrovaskuler karena miokard yang komplit, bisa juga seluler dan interstitial odem, atau karena atherosclerotic debris, contohnya pada venous bypass graft atau rotational atherectomy, juga bisa microvascular constriction of vasospasm atau karena obat-obatan. Dan di sini disebutkan bahwa no reflow itu sekitar 1-3% pasca PCI. Dan ini angkanya bisa meningkat kalau misalnya ada late presentation of ACS atau trombus yang lebih besar, atau karena graft, atau karena kita PCI di graft bypass, juga bisa karena rotational atherectomy atau bisa karena kondisi-kondisi shock kardiogenik. Ya, 4. Bagaimana penata laksanaannya? Jadi sebelum pre-prosedural kita harus pastikan bahwa pasien dalam kondisi optimal glikemia. Kemudian harus optimal tensinya, karena kalau tensinya tinggi juga resiko untuk terjadi no reflow juga. Kemudian kita juga harus memberikan statin yang adekuat dan DAPT yang adekuat. Kemudian pre-prosedur kita juga bisa memberikan nitrat. Nitrat ini bisa diberikan nitrat intrakoroner. Kita bisa berikan 100-200 mikrogram. Kemudian kita juga bisa memberikan optimal anticoagulation, yaitu dengan unfractionated heparin dengan dosis 70 sampai 100 unit per kilogram. Dan jangan lupa untuk monitor ACT-nya sekitar 200 sampai 250. Kemudian kita juga bisa memberikan anti-GP2B3A atau GP2B3A inhibitor pada kasus-kasus tertentu. Kemudian kita juga bisa melakukan rotational atherectomy, juga bisa menggunakan venous graft PCI protokol. Kemudian apabila
pasien tersebut pada saat tindakan mengalami no reflow, maka yang jelas kita harus stabilisasi hemodinamik. Kita harus memberikan cairan. Kemudian kita juga bisa harus memberikan selektif intracoronary calcium inhibitor. Contohnya adalah verapamil, diltiazem, atau nicarditin. Kemudian kita juga bisa memberikan anti-GP2B3A inhibitor. Nah, ini adalah suatu contoh, ini saya ambil dari buku juga. Jadi kita lihat bahwa di sini LAD-nya tidak ada flow sama sekali. Kemudian kita lihat ini setelah diberikan, jadi ini diberikan apa intracoronary calcium inhibitor dan ini setelah diberikan 80 detik setelahnya flow-nya kembali lagi. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien dengan no reflow dengan tinggi grade kurang dari 3 atau myocardial blast 0 atau 1, maka kita harus pastikan untuk hemodinamiknya, mechanical epicardial obstruction-nya bagaimana. Kalau iya, maka kita harus terapi. Kalau tidak, maka kita bisa memberikan obat-obatan seperti verapamil, diltiazem, atau nicarditin melalui mikrokateter. Nah, ini etiologi. Jadi ini adalah no reflow etiologi dan ini cara pencegahan dan ini terapinya sebenarnya hampir semuanya sama. Jadi kalau misalnya infark miokard, ini yang jelas kita etiologinya karena trombotik. Maka pencegahannya adalah bisa menggunakan antikoagulan yang optimal, jangan sampai kekurangan heparin. Kemudian kita bisa mempertimbangkan trombektomi atau aspirasi trombus atau kita bisa menggunakan inflasi balon untuk mengembalikan TIMI 3 kembali ke TIMI 3 dengan minimal invasif strategi. Dan kalau penyebabnya adalah mikrovaskular spasm, maka kita juga bisa memberikan nitrat. Dan GP2B3A intrakoroner juga bisa diberikan GP2B3A dan intrakoroner kalsium inhibitor juga bisa diberikan untuk mengurangi atau mengatasi no reflow phenomenon. Jadi ini terakhir kesimpulannya, yang jelas waktu untuk melakukan PCI, kemudian komorbiditasnya, apakah dia ada hipertensi, apakah dia ada diabetes, kemudian obat-obatan yang sudah diberikan atau durante kateterisasi, kemudian seleksi guiding, stand strategi, dan jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa doa itu adalah suatu semuanya ini menentukan keberhasilan daripada prosedur PCI. Mungkin itu aja dari saya. Semoga nggak kelaparan. Ini kebetulan lagi iseng-iseng foto nasi belut. Mungkin itu dari saya. Semoga sehat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.